Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bidan Leci, ngobrolin kesehatan bareng Bubu. Kali ini Bubu mau ngobrolin masalah hormon-hormon yang berperan penting dalam proses kelahiran atau persalinan. Harapannya setelah selesai nonton video ini, kalian akan lebih percaya diri dalam menghadapi proses persalinan dan percaya bahwa tubuh kita telah didesain dengan begitu sempurna untuk melalui proses persalinan. So, tidak ada lagi keraguan dan meragukan diri sendiri dalam melewati proses persalinan atau melewati siklus hidup yang satu. Ketika ibu bersalin, tubuh mengeluarkan sejumlah hormon yang akan membantu. Hormon-hormon ini akan bersinergi secara harmoni bergantian dan mengikuti waktu yang dibutuhkan oleh tubuh kapan dan bagaimana proses si hormon ini akan dirilis oleh tubuh. Kita akan bahas satu-satu. Hormon pertama yang akan dirilis oleh tubuh adalah hormon prostaglandin. Nah, hormon prostaglandin ini tidak hanya terdapat di dalam tubuh wanita, tetapi juga ada di dalam sperma. Fungsi dari prostaglandin ini adalah untuk menggunakan serviks atau menggunakan mulut rahim untuk proses persalinan lebih lanjut. Ketika adanya tekanan pada mulut rahim, nah sehingga akan menyebabkan terjadinya pembukaan atau proses awal dari persalinan. Kapan sih prostaglandin ini dirilis oleh tubuh? Tubuh akan merilis prostaglandin itu pada saat usia kehamilan trimester 3 atau 13 minggu di akhir kehamilan. Kadangkala ada beberapa pasien yang Bubu temui, mereka mengalami mual, mengalami diare dan sakit perut pada saat trimester 3. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh prostaglandin yang terlalu banyak dirilis oleh tubuh. Nah, sehingga apa efek sampingnya? Efek samping dari merilisnya prostaglandin yang berlebihan oleh tubuh akan menyebabkan ketidaknyamanan, yaitu mengalami mules yang berlebih sehingga menyebabkan diare. Nah, itu tadi hormon yang pertama sekali akan dirilis oleh tubuh adalah prostaglandin. Tidak hanya ibu yang merilis hormon pada saat trimester 3 atau di saat 13 minggu akhir dari kehamilan, tetapi bayi juga memiliki peran penting untuk merangsang keluarnya hormon. Jadi di trimester terakhir, di trimester 3, bayi yang telah siap atau telah matang untuk dilahirkan akan mengeluarkan hormon-hormon kimiawi yang tugasnya adalah untuk memastikan bahwa paru-paru bayi, paru-paru janin telah matang dan telah siap untuk dilahirkan. Yang kedua yaitu memberikan sinyal pada plasenta atau pada ari-ari bahwa bayi telah siap untuk dilahirkan, sehingga plasenta atau ari-ari ini akan mengeluarkan hormon, yaitu hormon estrogen dan hormon kortisol. Nah, prostaglandin, estrogen, dan kortisol ini akan bekerja sama, akan memberikan informasi ke tubuh, akan memberikan sinyal-sinyal ke tubuh bahwa janin telah siap untuk dikeluarkan atau untuk proses persalinan. Sehingga tubuh dengan sigap akan mengeluarkan lagi hormon kecintaan kita bersama, yaitu hormon oksitoksin. Hormon oksitoksin ini dikeluarkan pada saat proses persalinan. Pada saat proses awal persalinan, hormon oksitoksin sudah diproduksi oleh tubuh ketika mendapatkan sinyal dari plasenta saat plasenta mengeluarkan hormon estrogen dan kortisol. Nah, hormon oksitoksin atau disebut juga sebagai hormon cinta ini, yaitu hormon yang sangat terpengaruh oleh emosi ibu, oleh situasi lingkungan. Nah, jadi bagaimana caranya ibu pada saat proses persalinan, pada saat proses kelahiran merasakan nyaman, merasakan ketenangan, dan pada saat proses persalinan awal ini, pada saat dirilisnya oksitoksin. Ketika persalinan dimulai, maka si oksitoksin ini akan terus diproduksi sepanjang persalinan, tidak hanya pada saat persalinan awal saja, tetapi di sepanjang persalinan sampai di laktasi atau menyusui tetap akan diproduksi oleh tubuh. Proses persalinan akan segera dimulai melalui tahap kala 1, kala 2, dan kala 3, kala plasenta. Nah, pada saat oksitoksin keluar akan terjadi
ketidaknyamanan pada ibu akan mengalami nyeri pada daerah perut, pada daerah pinggang, dan rasa nyeri ini seharusnya dapat ibu tanggulangi. Nah, pada saat ibu tidak dapat menanggulangi stres pada saat proses persalinan di awal ini, tubuh akan mengeluarkan hormon yang bernama hormon adrenalin. Hormon adrenalin tidak diperlukan untuk di proses persalinan pertama ini, tidak diperlukan pada fase awal, karena hormon adrenalin akan diperlukan pada saat di kala 2 atau kala pengeluaran bayi. Pada saat di kala 1 tidak diperlukan. Jika tubuh mengeluarkan hormon adrenalin terlalu cepat sehingga dapat menyebabkan tubuh memblocking si hormon oksitoksin untuk keluar, karena tubuh menganggap bahwa itu adalah hal yang berbahaya untuk tubuh, sehingga tubuh akan mengeluarkan adrenalin dan adrenalin akan men-stop pengeluaran dari oksitoksin. Nah, disinilah akan terjadi persalinan macet, persalinan tidak bertambah pembukaan, dan persalinan stop persalinan di sini. Nah, di kala-kala 1 ini sangat urgent, sangat harus diperhatikan untuk kelancaran proses selanjutnya. Nah, tubuh kita membutuhkan si adrenalin, tapi nanti saat di kala 2, di kala 1 dia tidak dibutuhkan. Pernah terjadi ketika seorang ibu tidak dapat menanggulangi rasa sakit dan rasa tidak nyaman sehingga adrenalin keluar terlebih dahulu dan ibu harus dirangsang atau disuntik rangsang atau meminum perangsang untuk merangsang si oksitoksin keluar. Ternyata yang disuntik adalah oksitoksin sintetis, oksitoksin kimia yang tidak diproduksi oleh tubuh. Ketika si oksitoksin ini disuntikkan ke tubuh, saat itulah maka sistem yang ada di dalam tubuh yang harusnya berjalan dengan fisiologis sesuai dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Tuhan akan menjadi berantakan. Tubuh akan tidak merespon si oksitoksin sintetis ini karena itu bukan bagian dari oksitoksin alami yang dikeluarkan oleh otak. Mengenai si adrenalin tidak dibutuhkan. Ingat, tidak boleh stres. Itulah mengapa pada saat kala 1 ibu tidak boleh stres, ibu tidak boleh tidak merasa nyaman, ibu harus rileks, ibu harus merasakan ketenangan pada saat di kala 1 dan harus didampingi. Kalau ingin sukses persalinannya, minim trauma, kita harus mengawal dari kala 1, jangan ditinggal. Pada saat ibu mengalami proses persalinan di kala 1 dengan kondisi yang happy, yang rileks, yang nyaman, oksitoksin akan semakin banyak. Tubuh akan terus memproduksi oksitoksin dengan jumlah yang banyak. Nah, saat oksitoksin banyak diproduksi oleh tubuh, apakah tubuh akan merasakan kesakitan? Apakah persalinannya akan lebih sakit? Tentu saja tidak. Kenapa? Karena tubuh akan merespon kembali, akan mengeluarkan suatu hormon lagi, yaitu hormon endorfin. Allah telah menciptakan penawarnya untuk rasa sakit ini, yaitu hormon endorfin tadi. Nah, hormon endorfin ini akan mengurangi rasa sakit yang dirasa oleh ibu, sehingga juga memberikan jeda antara kontraksi 1 dengan kontraksi kedua, sehingga ibu bisa istirahat di antara kedua kontraksi tersebut. Nah, ada kalanya kita temukan ibu dengan pembukaan yang telah besar, ibu tiba-tiba mengalami kantuk yang luar biasa. Nah, hal ini disebabkan oleh hormon endorfin. Nah, hormon endorfin inilah yang dapat kita maksimalkan untuk menghilangkan rasa sakit pada ibu. Yang dibutuhkan pada saat hypnobirthing adalah hormon endorfin. Nah, kadang beberapa kasus yang tadi sudah Bubu sebutkan di depan bahwa ada kalanya partes macet atau persalinan macet atau pembukaan tidak maju. Nah, kadangkala ibu bersalin akan disuntikkan suntik perangsang, yaitu berisi oksitoksin kimia atau oksitoksin buatan, oksitoksin sintetis. Nah, rasa sakit yang dirasakan oleh ibu pada saat proses induksi atau perangsangan ini akan melebihi dari rasa sakit proses persalinan yang alami. Hal ini dikarenakan tubuh tidak merespon adanya si oksitoksin sintetis ini, sehingga tubuh tidak mengeluarkan atau tidak merilis hormon endorfin, sehingga
tubuh akan kacau, tubuh tidak mengeluarkan sinyal-sinyal untuk mengeluarkan si hormon endorfin untuk membunuh rasa sakit itu, atau memberi jeda pada saat di antara kedua kontraksi. Nah, itulah kenapa ya disebabkan rasa sakit yang dirasakan oleh ibu yang mengalami persalinan dengan induksi atau dengan rangsangan adalah penyebabnya, salah satunya adalah tidak adanya hormon endorfin untuk membunuh rasa nyeri dan tidak memberi jeda pada saat di kedua antara kontraksi satu dengan kontraksi kedua. Nah, ketika si endorfin dan oksitoksin ini bersinergi dan bekerja sama sehingga akan menyebabkan pembukaan mulut rahim itu menjadi lebih lebar dan lebih besar, ditambah lagi dengan tekanan kepala janin ke bagian bawah sehingga menyebabkan rasa sakit yang intens pada ibu. Nah, disinilah memasuki kala 2. Kala 2 ini kala pengeluaran bayi. Ibu akan merasakan kecemasan, kepanikan pada saat ini, dan saat inilah kita membutuhkan si hormon adrenalin. Nah, ketika tubuh merespon waspada, maka di sini akan terjadi fetal ejection reflex karena adanya si hormon adrenalin. Ketika hormon adrenalin memenuhi tubuh ibu dan menyalurkan hormon adrenalin juga ke dalam tubuh bayi, pada saat itulah bayi lahir dengan fetal ejection reflex. Bayi akan menghirup nafas pertama dan akan menangis dengan bugar karena si adrenalin tadi. Nah, kinilah saatnya adrenalin dibutuhkan di akhir fase persalinan. Dengan adanya refleks fetal ejection reflex, ketika bayi akan keluar tanpa kita sadari, tanpa kita paksa, tanpa kita mengejar, tanpa kita mendorong. Tidak semua persalinan itu mendapatkan efek fetal ejection reflex. Bagaimana cara ibu untuk melahirkan dengan fetal ejection reflex? Intinya adalah nyaman, rileks, dan tenang. Hal ini didapatkan kapan? Tidak serta-merta pada saat proses persalinan, tapi ibu harus diberdayakan dari awal. Dari awal kehamilan, ibu harus diberikan edukasi mengenai fisiologi dalam persalinan, fisiologi dalam kehamilan. Yang diperlukan tidak hanya bidannya yang cakap dan pintar, tapi juga diperlukan ibu yang cakap dan pintar dalam menghadapi proses persalinan. Setelah kelahiran dan IMD, tubuh akan merilis kembali hormon, yaitu hormon prolaktin. Hormon prolaktin ini sangat diperlukan pada saat proses menyusui. Di saat awal-awal proses kelahiran, maka hormon prolaktin ini juga akan menyeimbangkan hormon oksitoksin. Hormon oksitoksin yang dikeluarkan oleh tubuh pada saat proses pengeluaran kala uri atau kala plasenta ini sangat dibutuhkan untuk mengeluarkan plasenta dan untuk mencegah perdarahan. Nah, itu tadi hormon yang sangat diperlukan, yang sangat penting diketahui oleh ibu bersalin, oleh provider agar sama-sama dapat menciptakan proses persalinan dan kelahiran yang aman, nyaman, dan minim trauma. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.